Nathan baru saja mendengar tentang kakak perempuan tertua dan kakak ipar tertua. Itu adalah Molly, putri Eric, anak tertua dari keluarga Pramana, dan saat ini adalah wakil direktur dari South Mantis Mandara Bank. Suaminya, Matteo Woods, bahkan lebih menakjubkan, kakeknya, dulunya adalah garis pertahanan pertama ibu kota provinsi, kini telah pensiun. Ayahnya adalah wakil kepala Kementerian Ekonomi, dan dia menjabat sebagai pemimpin di Kementerian Perdagangan. Molly dan Felicia adalah cucu perempuan yang paling dicintai oleh nenek. Benar saja, tidak butuh waktu lama. Molly dan Matteo Woods datang bersama dengan kakek Matteo Woods, Alan Woods dan ayahnya Teddy Woods. Alan Woods pernah duduk di posisi wakil pemimpin ibu kota, dengan bawahan yang tak terhitung jumlahnya, setelah pensiun tetaplah seorang bos besar. Teddy Woods berada di masa jayanya dan memegang posisi tinggi. Ketika keduanya datang, kemeriahan keluarga Pramana mencapai puncaknya. Selamat ulang tahun untuk besanku. Alan Woods dan Teddy Woods memberi selamat berturut-turut. Nenek memegang tangan Molly dan Matteo Woods, tersenyum bahagia hingga matanya menyipit. Iri, sangat iri. James dan Amanda bermimpi bahwa menantu mereka akan menjadi viral. Agar bisa berdiri tegak di hadapan orang lain. Sayang sekali itu hanya mimpi. Menantu yang baik selalu menjadi milik orang lain. Beginilah hidupnya, hanya berharap bertemu dengan menantu seperti itu. Haha, terlalu banyak orang berbakat di generasi muda keluarga Pramana. Belum lagi cucu. Bakat dan kemampuan cucu menantu laki-laki ini tidak bisa ditemukan lagi di seluruh South Mantis. Di depan ratusan orang, wanita tua itu berkata dengan bangga. Rudy dan beberapa lainnya bergema, ya benar, seluruh South Mantis, yang seperti kakak ipar, dapat dihitung dengan jari. Matteo Woods menyesuaikan dasinya dan berkata sambil tersenyum, kakek dan nenek, kalian terlalu berlebihan. Menantu laki-laki dari keluarga Pramana semuanya luar biasa. Aku mendengar bahwa ada menantu di Anhemia, bukan? Bukankah sangat hebat? Dia membangun perusahaan triliun dolar dari nol. Apakah menantu ini sudah datang? Dengan mengatakan itu, Matteo Woods melihat sekeliling. Segera setelah mendengar bahwa Matteo Woods mengacu pada Nathan, James dan Amanda tiba-tiba merasa wajah mereka kusam, mereka menundukkan kepala dan menarik Nathan ke samping, mencoba menghindarinya. Paman, Bibi, apa yang kalian sembunyikan? Nathan, menantu Anhemia, ada di sini. Seseorang dengan kejam menunjukkan posisi Nathan. Orang-orang di sekitar melangkah mundur satu demi satu, memperlihatkan Nathan dan ketiganya. Dalam sekejap, ratusan pasang mata terfokus pada Nathan dan yang lainnya. Matteo Woods tersenyum ketika melihatnya, ini Nathan, menantu Anhemia. Kakak ipar, aku mendengar bahwa aset Anda sudah mencapai triliunan. Aset Anda telah melampaui seluruh keluarga Pramana, kan? Molly juga tersenyum dan berkata, ya, dengan potensi kamu, 100 triliun sangatlah cepat. Set. Diperhatikan oleh ratusan kerabat, James dan Amanda berkeringat tanpa henti. Mereka sangat gugup. Momen ini sangat memalukan. Kirana dapat melihat bahwa mereka sengaja mencoba mempermalukan Nathan. Tepat ketika dia akan memberi Nathan kesempatan, tidak diduga Nathan mengatakan, menjawab pertanyaan kakak dan kakak ipar tertua, memang telah dilampaui sejak lama. Bagi Nathan, uang adalah angka. Uang, hanya beberapa kata dari mulutnya. Keluarga Garrett yang berjumlah ratusan triliun bukan masalah di matanya, apalagi keluarga kecil Pramana. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang tersentak. Nathan benar-benar kejam ketika dia berbicara besar. Terlalu menyombongkan diri.
Matthew Woods dan Molly tidak marah. Sebaliknya, dia bertanya sambil tersenyum, kakak ipar benar-benar menakutkan. Bisakah Anda memberi tahu angka yang tepat untuk aset Anda? Ya, katakan saja, biar kami juga iri, kakek nenek pasti bangga padamu. Nathan, jangan bicara sembarangan. Kirana dan James hampir menutup mulut Nathan. Tapi Nathan perlahan mengangkat satu jari, setidaknya angka ini. Setidaknya 100 triliun. Matthew Woods bertanya. Bukan. Nathan menggelengkan kepalanya. Mungkinkah 1000 triliun? Ketika Matthew Woods mengatakan angka ini, dia menarik napas dalam-dalam. Nathan tersenyum, kakak ipar salah, setidaknya 10 kuadriliun. Puff. Hahaha. Ketika Nathan mengatakan ini, semua tertawa terbahak-bahak. Alasan mengapa semua orang terdiam adalah untuk memikirkan seberapa jauh Nathan bisa membual. Akibatnya, bualan Nathan terlalu besar hingga meledak. Setidaknya 10 kuadriliun. Konsep apa ini? Skala 100 kali lipat keluarga Pramana. Matthew Woods dan kakek serta ayahnya semua tertawa. Mereka telah melihat orang-orang muda yang membual, tetapi belum pernah melihat bualan seperti itu. Apalagi yang punya perseorangan, Kementerian Perekonomian pun tidak ada begitu banyak. Yang lain tertawa angkuh. Rudy dan lainnya yang jarang tersenyum pun semua tertawa terbahak-bahak. Adapun Mulan dan Dennis, wajah mereka menjadi hitam. Ini menghina mereka. Tindakan Nathan ini memprovokasi nama kebesaran keluarga mereka. Mulan berkata dengan marah, sama-sama menantu, mengapa kesenjangannya begitu besar? Mulan bahkan berkata langsung kepada James dan Amanda, disiplinkan menantumu dengan baik, tahu suasana seperti ini tidak boleh berkata apa. James dan Amanda menggigil ketakutan, dan mereka menundukkan kepala dan tidak berani mengangkat kepala. Air mata Amanda mengalir. Kesal. Tidak pernah dipermalukan seperti ini. Bahkan dulu dengan keluarga Andersen, dia tidak pernah ditindas sebelumnya. Amanda telah merindukan untuk kembali ke rumah orang tuanya selama hampir 30 tahun. Sekarang akhirnya punya kesempatan. Tetapi ketika bertemu lagi dengan kerabat untuk pertama kalinya, aku dipermalukan begitu besar. Amanda ingin mengakhiri dirinya sendiri. Rasanya ingin membenturkan kepala ke tembok biar mati saja. Ini semua salah Nathan. Semuanya salah Nathan. James mengepalkan tinjunya dengan erat. Dia bersumpah bila jamuan ulang tahun selesai, dia pasti akan memukul Nathan dengan beberapa pukulan. Sungguh memalukan. Kirana juga kecewa dengan Nathan. Dia terlalu suka banyak bicara, sudah menjadi kebiasaan. Di keluarga Andersen, dia dengan santai mengatakan itu 100 triliun. Sekarang di keluarga Pramana, malah menjadi dan langsung membual 10 kuadriliun. Apakah dia tidak tahu tentang uang? Bualan sebesar ini juga bisa dikatakannya. Kirana sangat menyesalinya. Seharusnya menuruti nasihat orang tuanya untuk tidak membawa Nathan bersamanya. Benar saja, ketika dia datang ke sini, orang tuanya dipermalukan abis. Sayang sekali tidak ada obat penyesalan. Sama-sama menantu, jaraknya terlalu besar. Salah satunya adalah menantu kura-kura emas, dan yang lainnya adalah menantu sampah. Kudengar Nathan memiliki karakter yang buruk, menindas kakak adik ipar sendiri, dan hampir membunuh ayah dan ibu angkatnya. Keluarga mereka sangat miskin, terbukti saat nenek menolak bertemu putrinya selama 30 tahun. Mendengar semua cemooh di sekitar, Amanda menangis. Malu. Ini jelas merupakan momen paling memalukan dalam hidupnya. James hampir sama. Awalnya ingin menunjukkan sedikit keberhasilannya di keluarga Pramana, tetapi sekarang terlalu malu. Cepat masuk. Berdiri di depan pintu, tidak ada sopan santun.
Kamu malu, kakek nenek lebih malu. Di depan begitu banyak orang. Neal Pramana membenci mereka tidak sesuai harapan. James dan Amanda dengan enggan memasuki villa. Amanda berkata dengan marah pada Nathan, "Jangan ikuti aku." Setelah memasuki aula villa, dan mendapat tempat duduk. Keluarga James duduk di tepi, jauh dari nenek. Orang yang semakin penting bagi nenek, duduk paling depan. "Istriku, sebentar lagi kita akan mengantarkan hadiah untuk nenek. Setelah menerima hadiah kita, nenek pasti akan senang," kata James. Amanda menyeka air matanya dan menunggu dalam diam. Setelah tamu penuh, pembawa acara mulai mengumumkan rentetan acara. Acara dilaksanakan satu per satu. Acara selanjutnya adalah memberi hadiah. Setelah pembawa acara selesai berbicara, semua orang mulai mengantarkan hadiah. Ada ratusan kerabat dan teman yang menghadiri perjamuan ulang tahun, dan hadiahnya bermacam-macam tetapi sangat mahal. Dengarkan ucapan selamat dari semua orang. Kepercayaan diri James dan Amanda segera meningkat. Karena hadiah yang mereka berikan, tidak ada yang bisa menandingi. Bahkan jauh dibandingkan milik mereka. Di hadapan hadiah-hadiah ini, nenek hanya mengangguk, tidak terlalu tertarik. Ayo berikan hadiah. Nenek akan sangat senang." James dan Amanda dengan cepat membawa Kirana ke depan untuk memberikan hadiah. "Adikku Amanda, kalian telah menyiapkan hadiah." Di depan Amanda adalah sepupunya Sophie dan suaminya Haris Dixon. "Haha, kakak dan kakak ipar, kalian juga sudah siap." James dan Amanda tersenyum. Dalam benak mereka, mereka sudah membayangkan di mana nenek tertawa bahagia ketika mendengar hadiah dari mereka. Berikutnya adalah hadiah ucapan selamat dari keponakan Sophie dan menantu Haris Dixon, kaligrafi dan lukisan kuno yang terkenal otentik, senilai 70 juta. Ada juga ginseng liar berusia 500 tahun. Dan terakhir, Sophie Pramana secara khusus meminta ini dari Gunung Suci Buddha. Buddha Giok, memberkahi kesehatan nenek. Tuan rumah membacakan ucapan selamat dari keluarga Sophie Pramana. Tepuk tangan terdengar di mana-mana. Semua orang sangat puas dengan hadiah ini. Terutama Buddha Giok, hadiah ini terlalu tulus. Setelah mendengar ini, nenek akhirnya tersenyum, jelas menyukai hadiah ini. "Sophie dan Haris, aku sangat menyukai hadiah kalian." Nenek mengatakannya sendiri. Hanya James, Amanda dan Kirana yang tercengang. Karena itu sama persis dengan hadiah mereka. Hadiahnya beberapa kali lebih mahal daripada hadiah James dan keluarganya. Kebetulan keduanya diatur berurutan. Jika nenek tahu hadiahnya sama tapi lebih murah, tidak terbayang seperti apa wajah nenek nantinya. James dan Amanda sangat gugup sehingga mereka tidak bisa bernapas, dan keringat dingin membasahi pakaian mereka. Berikutnya adalah hadiah dari putri Amanda dan menantu laki-laki James. Saat melihat hadiah itu, bahkan pembawa acara sendiri tercengang. Kebetulan, ada apa? Apa ada yang salah dengan hadiah mereka? Seseorang bertanya. Setelah mengatur emosinya, pembawa acara membacakan, hadiah dari keluarga Amanda adalah sepasang kaligrafi dan lukisan senilai 30 juta. Ginseng liar berusia 100 tahun, dan Buddha Giok yang diundang dari kuil Dawen Anhemia. Petik 2. Ya, mereka sudah menyiapkan dengan hati. Ini persis sama dengan hadiah yang disiapkan oleh Sophie. Hanya saja nilainya lebih murah 2 kali lipat. Ketika pembawa acara selesai membaca, James dan Amanda hanya memiliki satu ide, mereka tidak sabar untuk menemukan celah untuk bersembunyi malu dan malu. Bahkan lebih memalukan dari sebelumnya. Pada saat ini, James dan Amanda sama-sama menghela nafas, mengapa nasib begitu tidak adil bagi mereka? Mengapa hal memalukan seperti itu selalu terjadi pada mereka?
Hadiah yang sama persis, tetapi harganya 2 kali lebih murah dari yang lain, dan di urutan belakang mereka. Bahkan Kirana merasa wajahnya kusam, dan dia bahkan ingin pergi saat ini juga. Sophie dan Haris Dixon memandang keluarga James tanpa daya. Mereka tidak menyangka akan menyiapkan hadiah serupa. Menyiapkan dengan hati. Hadiah menyalin. Kamu harus menyiapkan hadiah serupa dengan harga yang sama. Siapa yang kamu bodohi? Apakah ini bermaksud meremehkan nenek? Apa nenek butuh barang puluhan juta itu? Apa kalian bercanda? Para kerabat marah. Ketika melihat hadiah dari keluarga Amanda ini, dia mendengus dingin. Jika kamu tidak ingin menyiapkan hadiah, jangan siapkan. Selalu lakukan hal-hal memalukan seperti ini. Dennis juga menghela nafas. Rupanya, Amanda mempermalukan mereka. Amanda benar-benar ingin membunuh dirinya saat itu. Di rumah orang tuanya, dia kehilangan seluruh wajahnya dan tidak ada martabat sama sekali. Di masa depan, hanya hal-hal memalukan yang akan diingat oleh keluarganya. Bila tahu begitu, lebih baik tidak akan datang. Ini semua salah Nathan. Jika Nathan hebat, apakah mereka akan diremehkan? Jika Nathan bernilai triliunan, tidak perlu menyiapkan hadiah, nenek akan sangat senang walau hanya berdiri saja di sini. Diikuti oleh keluarga Mateo Woods. Alan dan Teddy Woods dengan santai mengirim beberapa hadiah simbolis. Dengan identitas mereka, bisa datang ke sini adalah hadiah terbesar. Nenek sangat senang. Nenek, menantu laki-laki Mateo Woods mempersembahkan sepasang mutiara malam. Ini bernilai 10 miliar. Aku pergi ke 10 kota di luar negeri untuk mendapatkannya. Mateo Woods mempersembahkan sepasang mutiara malam. Sontak penonton pun meriah. Dibandingkan dengan hadiah puluhan juta dari keluarga James sebelumnya, ini adalah perbandingan yang terlalu jelas. Wanita tua itu datang untuk mengambil 2 mutiara malam itu sendiri, dan sangat menyukainya. Dia memandang keluarga James, apakah kamu melihatnya? Ini adalah hadiah. Bahkan jika hadiah Mateo hanya bernilai $1 pun, aku akan menyukainya, karena itu disiapkan dengan hati. James dan Amanda bersembunyi di sudut ruangan, bahkan tidak berani mengangkat kepala. Sekarang mereka hanya berharap perjamuan ulang tahun akan berakhir sesegera mungkin dan segera meninggalkan South Mantis. Nathan tiba-tiba berkata kepada Kirana, "Aku keluar dulu." Kirana belum sempat bertanya, Nathan telah menghilang. Di aula, ucapan selamat terus disampaikan. Nilainya semakin besar. Nehal Pramana terakhir mempersembahkan satu kontrak proyek senilai 30 triliun, membuat semua terpana. Rudy dan yang lainnya juga mengirim hadiah, dibandingkan dengan hadiah orang lain yang bernilai puluhan juta, Rudy mengirim pedang khusus yang langka. Nenek tahu, aku tahu nenek menyukai barang ini, aku sengaja mendapatkannya. Kata Rudy. Aku menyukainya. Mulan dulu adalah karakter yang hebat di medan perang, dan dia sangat menyukai pedang militer seperti ini. Terakhir, beberapa menantu keluarga Pramana juga mengirim hadiah, yang membuat nenek kegirangan. Pada saat ini, Mateo Woods tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Izinkan aku mengucapkan beberapa patah kata untuk menantu keluarga Pramana." Tampaknya semua menantu telah memberikan hadiah secara individual, tetapi Nathan, menantu keluarga Bibi Amanda, belum memberikannya. Ya, Nathan tidak memberikannya. Semua orang memandang James dan yang lainnya. Perhatian kembali tertuju pada mereka. Oh ya, mana Nathan? Apa dia kabur? Benarkah? Hanya karena tidak menyiapkan hadiah. Haruskah? Ya, nenek juga belum tentu menyukai hadiahnya. Semua orang mencibir. Siapa bilang aku tidak menyiapkan hadiah?
Tepat saat itu, sebuah suara datang, seperti guntur, menderu seisi ruangan. Mengikuti suara itu, semua orang menoleh. Terlihat Nathan berdiri di pintu aula. Dengan sebatang rokok di mulutnya dan 2 kantong plastik hitam di tangannya, dia tampak bermalasan. Ketika kakek dan nenek melihatnya, mereka menunjukkan rasa jijik di wajah mereka. Etika mereka tangguh. Seperti Nathan yang tidak memiliki penampilan formal, sangat menjengkelkan. Melihat 2 kantong plastik hitam di tangannya, seperti digunakan untuk sayuran di pasar. Hadiah bagus apa yang bisa ada di tas ini? Hahaha, 2 kresek ini benar-benar membuatku tertawa. Apa isinya sayuran atau roti? Melihat 2 kantong plastik itu, semua orang tertawa sampai perut mereka sakit. Untuk perjamuan seperti ini, membawa kantong plastik sebagai hadiah. Ini jelas merupakan penghinaan bagi nenek. Nathan, apa yang kamu lakukan? Aku tidak ingin kamu memberi hadiah. Karena takut Nathan akan berbuat lebih buruk, Amanda dan James ingin berlari keluar untuk menghentikan Nathan. Tadi sudah cukup memalukan. Bila dipermalukan lagi, mereka hanya ingin mati saja. Kalian duduk. Tiba-tiba, wanita tua itu menjadi marah. Amanda dan James hanya bisa menurut. Matthew Woods bertanya, "Nenek, hadiah apa yang bisa dia simpan di kantong seperti itu? Tidak perlu dia memberikannya, kan?" Wanita tua itu keras kepala, "Tidak. Biarkan dia datang, aku ingin melihat hadiah apa yang bisa dia berikan." "Ya, mari kita lihat hadiah apa yang diberikan menantu ini." Semua orang penasaran. "Kemarilah, saudara ipar." Matthew Woods tersenyum. Dia sangat senang melihat Nathan mempermalukan dirinya sendiri. Bagaimanapun, ini adalah menantu keluarga Pramana yang setara dengannya saat itu. Nathan maju ke depan selangkah demi selangkah sambil merokok. Melihat kantong plastik yang berat, semua orang menebak-nebak apa yang ada di dalamnya. Saat Nathan semakin dekat, Danny Mathis dan yang lainnya yang duduk di meja depan tiba-tiba mengenali Nathan, dan mereka terkejut. Danny Mathis berdiri tanpa sadar, dan ketika dia hendak keluar untuk menyapa, dia melihat mata Nathan, dan dia berhenti tiba-tiba. Semua orang memandang Danny Mathis dengan rasa ingin tahu. Rudy di sebelahnya tampak bingung, "Ada apa denganmu, Inspektur Danny?" Danny Mathis duduk diam, "Tidak apa-apa, kakiku kram." Akhirnya, Nathan datang ke hadapan nenek dan kakek. "Berani merokok di depan kakek nenek, kamu lagi cari mati." Matthew Woods sangat kesal karena Nathan merokok. Namun, Dennis dan Mulan menemukan sesuatu yang tidak biasa. Rokok di mulut Nathan sepertinya adalah rokok khusus untuk zona perang. Terutama bau asap yang menyengat ini, hanya rokok khusus di zona perang yang memilikinya. Dennis dan Mulan yakin, pada saat ini, Nathan tersimpan rasa misteri. "Kalau begitu aku buka ya?" Nathan bertanya. "Buka." Tidak tahu mengapa, Dennis dan Mulan mulai menantikannya. Seolah-olah kantong plastik ini memiliki barang-barang bagus di dalamnya. Nathan mengeluarkan 2 bungkus rokok dan 2 botol alkohol dari kantong plastik dan meletakkannya di depan Dennis dan Mulan. "Cucu menantu, Nathan, memberi 2 kotak tembakau dan alkohol," kata Nathan. Kemasan luar rokok dan alkohol sangat sederhana, dengan tampilan hijau tentara dan pengerjaan yang kasar. Melihat ini, Matthew Woods tertawa dan berkata, "Nathan, apakah kamu gila? Bisakah rokok dan alkohol berkualitas rendah menjadi hadiah?" Mohon like dan subscribe channel ini, agar channel ini terus berkembang. Terima kasih.